Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk kita boleh berdoa bersama, secara khusus berdoa bagi pelayanan misi yang ada. Sebelum kita masuk dalam doa misi kita malam hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bersyukur ya Tuhan kalau malam hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan dan juga boleh berdoa secara khusus bagi pelayanan misi yang ada. Biar Tuhan yang hadir dalam jam doa misi kami malam hari ini, Tuhan yang berikan kami hati yang sungguh rindu untuk boleh berdoa mendukung pelayanan-pelayanan misi yang ada di sekitar kami. Hadirlah dalam jam doa misi kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu supaya setiap kita anak-anaknya punya hati yang penuh dengan belas kasihan bagi orang-orang di sekitar kita. Secara khusus bagi orang-orang yang hidupnya dalam kekurangan, mereka yang tersisihkan, mereka yang terbuang. Biarlah lagu yang akan kita nyanyikan, Berikanku Hati, boleh menjadi satu doa kita, kerinduan kita untuk kita punya hati seperti hati Tuhan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Pasal 25 ayat 34 sampai ayat yang 40 berkata demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai
kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ingin berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu mau supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, punya hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau berkorban bersama dengan mereka yang terbuang, mereka yang tersisihkan, mereka yang terabaikan. Yesus katakan bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik yang tulus bagi orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, miskin, telanjang, tersendiri, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang yang mau memberikan hidupnya, waktunya, tenaganya untuk mau melayani sesama mereka yang terabaikan. Tapi kita bersyukur kalau malam hari ini kita akan mendengar bersama sharing dari seorang bapak yang telah mendedikasikan hidupnya, seluruh waktunya, tenaganya untuk boleh melayani anak-anak yang ada di sebuah panti asuhan. Mari kita dengarkan kisahnya. Ya, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur karena boleh punya kesempatan untuk boleh berjumpa secara virtual ya, dengan salah satu anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan misi. Ya, langsung saja kita akan berkenalan dengan Pak Agus. Pak Agus boleh memperkenalkan diri, nama lengkap, kemudian pelayanan apa yang sedang dikerjakan sekarang. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Malam. Sehat semua ya, puji Tuhan boleh bergabung di acara pada malam hari ini, sukacita sekali. Perkenalkan, nama saya Agus, nama lengkapnya Antonius Agus Supriyatmono. Saya berasal dari Jawa Tengah. Saat ini saya berkecimpung di panti. Saya mengelola sebuah panti di Kota Bogor, Panti Asuhan Bakti Kasih Putra semua anak-anaknya. Anak-anak kami yang paling kecil saat ini 10 bulan. Lalu yang paling besar saat ini sedang skripsi. Itu sekilas tentang Panti Asuhan Bakti Kasih. Anak-anak kami saat ini ada 56 total semua. Lalu Pak Agus melayani sendiri atau ada tim di situ? Puji Tuhan saat ini Tuhan sudah kirim tenaga-tenaga untuk membantu saya. Ada yang bagian masak, lalu ada sekretaris, ada bendahara. Saat ini kami sudah berbentuk yayasan, puji Tuhan. Di bulan Oktober tahun 2020 kami baru berbentuk yayasan gitu. Jumlah ini Pak, jumlah timnya ada berapa orang dengan Pak Agus? Kami dari mulai dari saya sampai pengurus sampai ke bagian kebun, kami semua ada 14 orang. 14 orang ya, mengurus 56 anak laki-laki ya. Semua ya? Laki semua. Ya. Oke, luar biasa bagaimana ya. Pak Agus sudah berapa lama melayani di Bakti Kasih? Di Bakti Kasih semenjak panti buka itu saya sudah bergabung karena memang saya yang membuka panti Bakti Kasih ini. Jadi sudah mau bulan Mei ini 10 tahun. 10 tahun ya. Pertama buka kan yang dekat gereja ini kan ya?
Ya, dulu dekat gereja Beritakan Injil Bogor Iya. di Pabaton. Maka sekian anak tetap memilih untuk beribadah di gereja Beritakan Injil Bogor karena mungkin sudah nyaman di situ Iya, kan, iya. jadi mereka tetap memilih ke sana gitu. Oke. Lalu Hmm. boleh sharing Pak, apa sih yang membuat Pak Agus kok akhirnya memilih untuk melayani, membuka sebuah panti asuhan, itu apa yang mendasari gitu? Sebenarnya awal mulanya dulu ketika Timor Leste berpisah dengan Indonesia, saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang menurut kacamata saya kok mereka memiliki kehidupan seperti itu, ini anak-anak Tuhan gitu loh. Lalu saya berujar kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya lebih dari ini, saya mau Tuhan gitu. Saya punya keprihatinan agar ya orang-orang, anak-anak yang menurut ukuran banyak orang kurang beruntung ini, suatu ketika mereka boleh menjadi pribadi yang mandiri, setidaknya mereka boleh menjadi pribadi yang mandiri, syukur-syukur mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, atau buat keluarga mereka. Itu yang menjadi kerinduan saya, karena kalau saya hanya kasih ikan, saya pikir itu akan habis saat itu juga gitu loh. Tetapi dengan membantu mereka, menyekolahkan mereka, kan saya memberikan kail buat mereka. Mereka akan tangkap ikan sebanyak apa ya, itu mereka masing-masing punya hak untuk memilih gitu loh. Harapan saya sih ya anak-anak kita terutama di daerah-daerah ya, itu mereka memiliki kehidupan yang setidaknya mereka makan sehari 3 kali aja saya udah mengucap syukur gitu loh. Ya, mereka bisa makan nasi sehari 3 kali, entah dengan sayur atau lauk apa, yang penting bisa makan sehari 3 kali. Saya udah mengucap syukur banget gitu loh. Itu harapan saya di suatu saat nanti mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang dimanapun mereka berada. Luar biasa ya Pak ya. Lalu selama melayani ini ada kesulitan-kesulitan pasti ya, tantangan yang dihadapi ya. Apalagi mengurus anak-anak dari Sabang sampai Merauke ya. Karena saya tahu ada yang dari Papua, ada yang dari Flores ya, dari Kupang, NTT, dari berbagai daerah. Kesulitan apa Pak yang paling sering dihadapi ya selama mengelola panti, mengurus anak-anak ini? Ya, yang pasti untuk menyatukan satu misi, satu tujuan dari berbagai macam latar belakang dan adat istiadat bukan satu hal yang mudah ya. Tetapi bukan suatu hal yang mustahil juga gitu loh, ketika kita betul-betul memiliki hati dan ya memberikan pengertian kepada mereka, tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, harus berpuluh-puluh kali dan tidak boleh bosan gitu. Ya itu sih kesulitan yang paling yang kendala-kendala yang kami alami, dan di samping itu juga ada kendala-kendala yang lain juga, tetapi kami dalam menjalani kehidupan ini, dalam pelayanan ini, kami percaya bahwa setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami adalah karena perkenanan Tuhan, karena campur tangan Tuhan kan. Jadi ya ini porsi yang harus kami lalui, porsi yang Tuhan izinkan kami santap seperti itu gitu loh. Jadi kami sangat mengimani bahwa itu satu proses di mana Tuhan sedang menyiapkan kami. Karena seperti yang saya imani bahwa kita manusia yang jahat aja, ketika anak-anak kita minta roti, kita nggak memberi yang lainnya kan, ya. Anak-anak kita minta telur, kita nggak memberikan ular kepada mereka, tetapi apalagi Bapak kita gitu kan. Nah, itu satu proses gitu loh. Kami meminta, kalau Tuhan kasihnya seperti ini, nah itulah yang terbaik buat kami gitu loh. Kami mengimani seperti itu, dan puji Tuhan, dengan menjalani kehidupan seperti itu kok saya nyaman gitu loh. Saya nyaman dan saya tidak terbeban. Kalau saya minta, Tuhan, saya minta bayaran SPP dong buat anak-anak gitu loh. Tapi ternyata Tuhan kasihnya beras. Berarti kan Tuhan punya rencana gitu ya. Saya tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk beras yang Tuhan berikan buat kami. Karena saya tahu, dan Tuhan lebih tahu daripada saya,
anak-anak membutuhkan beras ini untuk makan lebih lama lagi. Iya, iya. Nah, ya pokoknya positive thinking, ya kan, positive thinking aja dan selalu berserahkan pertolongan campur tangan Tuhan dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, saya dan anak-anak selalu mengucap syukur dengan setulus-tulusnya. Saya nggak pernah ngedumel, Tuhan kok kasihnya seperti ini sih, enggak. Tapi selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, selalu itu. Dan ternyata hidup jadi nyaman gitu loh, enjoy gitu. Belajar bersyukur ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ya. Lalu kesulitan yang lain apa Pak? Selain kan kita ini ya beradaptasi juga ya dengan beda budaya, beda adat istiadat. Kemudian kalau secara keuangan, apakah Bakti Kasih ada sponsor tetap atau bagaimana? Donatur-donatur? Ya, kalau sebelum pandemi dulu, beberapa anak itu dapat beasiswa dari Gereja Beritakan Injil Bogor. Tetapi mungkin karena masa pandemik ini kan memang perekonomian semuanya kan lagi guntang ya, lesu semua ya. Jadi akhirnya ya akhirnya untuk sementara di stop dulu ya. Ya bagi saya sih itu satu proses yang Tuhan percayakan gitu kan, dan tentunya semua bidang, semua orang, semua pasti mengalami ya kesulitan perekonomian ini di masa-masa pandemi ini. Jadi ya itu pun kami mengalami, tetapi sampai hari ini saya nggak pernah sih protes sama Tuhan. Saya tetap menanti waktu Tuhan gitu kan, dan saya tidak diam menanti segala sesuatu lalu nggak melakukan aksi apa-apa, tidak, tetapi justru Tuhan mau kita cerdik gitu loh di saat-saat seperti ini, dihadapkan situasi seperti ini, kita mau apa? Kita mau diam dan akhirnya kita punah, atau kita mau eksis dengan melakukan aksi yang akhirnya itu bermanfaat buat kita. Akhirnya beberapa di antara anak-anak saya ajak berkebun gitu. Kami menanam sayur, piara ikan, piara ayam. Jadi akhirnya kan itu kan bisa bermanfaat kan. Jadi selama pandemi ini kami nggak pernah beli sayur. Sayur panen sendiri, puji Tuhan. Ya. Dan sayur kami jelas organik banget gitu loh. Jadi sehat. Ya. Nah itu sayur kami sehat. Lalu kami ada piara ikan nila, kami tanam cabai, cari cabai harga mahal, saya nggak pusing. Karena punya sendiri. Jadi itu ya Pak? Ya. Lahannya Bakti Kasih itu kan ya? Tempatnya lumayan agak jauh sih. Jadi kalau naik motor sekitar 25 menit, sekitar 20 sampai 25 menit. Boleh nanti suatu ketika jalan-jalan ke kebun kami. Boleh. Boleh dengan senang hati. Di sana aman, nggak ada corona. Di daerah mana? Daerah mana kebunnya? Di daerah Tajur Halang, Cijeruk. Tajur ya. Cijeruk. Ya. Tempatnya dingin, asik. Kita bisa makan mie di sana, bisa pakai sayuran yang sangat sehat, bisa minum kopi, minum teh di sana. Hiburan istimewa ini. Ya betul. Dan saya itu saya berkebun, tapi bagi saya itu bukan satu beban karena saya refreshing gitu. Iya. Saya refreshing dan saya suka cita banget ketika saya di sana. Waktunya kok cepet banget ya habisnya kayak tadi. Waktunya cepet banget sih, tiba-tiba udah sore aja, padahal masih asik-asik. Nah seperti itu, jadi kami menyikapi segala permasalahan kami. Ya Tuhan kasih kita akal budian, Tuhan kasih kita hikmat. Jadi ya kita yang penting jangan malas, jangan diam, tetapi apa yang bisa kita, bahkan di sekitar panti pun saya tanam, ada sayur, ada yang gampang-gampang aja lah, seperti daun seledri itu kan mudah banget, kemangi, cabai itu kan tanaman yang sangat gampang sebenarnya, jika ditabur aja kan pasti hidup gitu. Nah itu yang saya tanam di sekitar panti, dan puji Tuhan sih anak-anak masak Indomie tinggal metik sayur di kebun. Nah itu kan akhirnya kan bermanfaat juga. Jadi ya asik aja sih, menyenangkan gitu.
gitu. Sambil ini ya, mengajarkan Begitu, Bu Desi. anak-anak berkebun ya, berikan ilmu baru tuh ya. Mereka Iya, betul. bercocok tanam, beternak. Ya, misalnya mereka sudah keluar dari panti, keterampilan yang mereka dapatkan mereka bisa gunakan untuk keluarga mereka. Ya, Jadi ya, bisa menghemat uang betul. belanja atau bisa tambahan gaji gizi buat keluarga kan akan lebih baik gitu ke depan. Apalagi kalau anak-anak ini mereka pulang misalnya yang ke Papua, ke Kupang, yang masih Itu. banyak lahan yang bisa mereka garap ya, mereka sudah punya ilmunya ya. Iya. Luar Sip. biasa. Ini hikmah di balik masa pandemi berarti ya. Anak-anak belajar bercocok tanam dan beternak. Iya. Oke Pak Agus, yang terakhir boleh sharingkan pokok doa yang bisa kami Jemaat Gereja Beritakan Injil akan doakan bersama-sama malam hari ini. Oh iya. Ya, yang pasti saat ini kan memang saya sedang mengembangkan kebun itu. Di samping tanaman pangan, saya juga ikut-ikutan yang lagi booming. Seperti yang tadi Bu Desi tanyakan, apakah mengalami kesulitan ekonomi? Ya, keuangan saya mengalami kesulitan berkeuangan. Tapi sekarang kan yang lagi booming kan tanaman hias itu kan. Ya, ya. Nah, akhirnya kami sedang mengembangkan tanaman hias itu. Saat ini ada sekitar 3.000 pot tanaman hias. Mohon dukungan doanya agar dari situ kesulitan perekonomian kami bisa teratasi gitu. Ya. Itu lalu pergumulan berikutnya, pokok doa kami yang berikutnya adalah anak-anak yang lulus SMK, mereka itu ingin ambil macam kursus 3 bulan untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan ikut kapal pesiar, karena mereka kan dari perhotelan. Jadi itu kerinduan mereka. Jadi sekiranya memang itu berkenan bagi Tuhan, ya Tuhan nyatakan gitu. Lalu ada juga satu anak kami, Ignas, yang sedang sakit. Mohon dukungan doanya, karena kita percaya bahwa doa tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan doa punya kekuatan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Siapa namanya Pak yang sakit? Ignas. Iya. Ya, umur berapa? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Sakit apa, Pak? Kayaknya flu ya, panas dari itu. Udah bawa ke dokter sih, tapi aman, bukan COVID. Iya. Aman ya. Anak-anak masih online semua ya sekolahnya ya? Semuanya masih online. Ya, masih online. Lalu bersyukur di panti sudah bisa pasang wifi ya, karena kalau enggak anak-anak kan terkendala nanti ya sekolah. Iya, boros itunya, kuotanya. Oke, berarti pokok doanya ada 3 ya Pak ya? Iya. Pertama untuk perkebunan, juga peternakan ya, ayam, ikan nila. Lalu untuk anak-anak yang lulus SMK ini ya, ada berapa orang Pak yang mau ikut kursus kapal? Saat ini yang mau ikut ada 3. 3 anak ya? Iya. Ikut kursus untuk kapal pesiar ya. Kemudian juga untuk Ignas yang sakit ya. Yang sakit, ya. Demam. Itu saja Pak Agus? Iya, itu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus untuk waktunya. Sudah boleh berbagi kisah dengan kami. Kami juga diberkati dengan sharing Pak Agus ya. Bagaimana di tengah masa pandemi ini kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan ya. Ya. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Jemaat yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk pokok doa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Agus. Mari kita berdoa.
saudara, lewat sharing yang sudah kita dengar dari Pak Agus, kita boleh melihat bahwa ada banyak sebetulnya orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pelayanan kasih. Karena itu biarlah kita boleh terus meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan hati seperti hatinya Tuhan. Hati yang boleh memandang tuayan di sekitar kita. Dan biarlah kita boleh minta kepada Tuhan supaya kita diberikan tangan dan kaki untuk kita boleh mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita semua boleh kerjakan bersama. Menutup doa misi kita malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian kita kembali menyanyikan lagu Berikanku Hati Seperti Hatimu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai satu doa kita kepada Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati seperti hatimu penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Doa kami dan kerinduan kami supaya setiap kami anak-anak Tuhan boleh punya hati seperti hatinya Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami, mereka yang selama ini menjadi orang-orang yang terabaikan, mereka yang merasa hidupnya sebagai orang-orang yang terbuang, tersisihkan, mereka yang mungkin menganggap diri mereka tidak ada artinya. Kesitulah Tuhan memanggil kami untuk kami boleh melayani jiwa-jiwa mereka. Dan lewat pelayanan kami, mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang boleh menjamah hati mereka. Hati mereka yang mungkin selama ini sudah menjadi dingin karena mereka tidak merasakan adanya kasih di dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk teladan yang boleh kami lihat dari pelayanan seorang Pak Agus yang boleh memberikan hidupnya, hatinya, tenaganya, waktu, pikirannya untuk boleh melayani
orang-orang yang terabaikan, anak-anak yang mungkin dibuang oleh orang tua mereka, anak-anak yang mungkin merasa mereka tidak diinginkan, anak-anak yang mungkin merasa kesepian di dalam hati mereka. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga boleh punya hati seperti Pak Agus, hati yang penuh belas kasihan ketika melihat orang-orang sekitar kami yang membutuhkan pelayanan kasih. Berikan kami kaki, tangan, untuk boleh mengerjakan bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam hari ini kami boleh berdoa, bersama-sama mendukung pelayanan bakti kasih. Biar Tuhan yang terus peliharakan kehidupan anak-anak di sana, sertai Pak Agus dan juga tim pengurus di dalam melayani di bakti kasih. Dan biarlah kami juga boleh terus punya hati untuk boleh melayani orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu dalam doa misi kita di bulan mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.